Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta dengan NIM 122220166, kelas SIP TID. Saya di sini akan menjelaskan mengenai operasi menggunakan software LCA. Yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus mendownload software LCA. Setelah mendownloadnya, lalu kita akan mendownload database dari website dari LCA. Kemudian setelah itu, maka kita akan melakukan ini diklik restore database, lalu kita akan pencet. Nah, setelah itu kita harus memasukkan file yang telah kita download eh, dengan mengkliknya. Seperti contohnya itu, seperti ini. Ini, lalu kita open. Karena saya telah memasukkan database sebelumnya, maka ini sudah saya masukkan dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat flow. Di mana flow ini akan diklik kanan, lalu new flow. Maaf sebelumnya, karena ada kendala not responding, jadi harus menunggu agak lama. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan
apa nama dari flow kita, seperti letter, metal, production. Setelah itu kita memilih flow tab-nya itu produk, dan untuk referensinya itu ada number of item. Kita cari dulu. Number of item. Setelah itu kita klik finish. Maka akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini. Lalu setelah itu proses selanjutnya adalah kita akan membuat proses dengan klik proses lalu new proses. Di dalam new proses ini kita akan menginputkan uh, nama. Setelah itu kita misalnya nih kita isikan letter botol. Nah, lalu ini pilih yang water bottle yang telah kita buat sebelumnya, lalu finish. Karena saya telah membuatnya, maka kita skip aja, lalu hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan menginputkan berbagai elemen, seperti yang ada pada tugas kita. Dari case 1 kita buat, lalu kita buat parameternya. Nah, parameternya seperti ini dan juga mengisikan nilai value. Selanjutnya, setelah ini sudah dipastikan benar, maka kita pilih ke General Information, lalu kita create Product System. Nanti akan menghasilkan hasil yang seperti ini. Nah, di sini itu produknya sudah ada produk sistemnya berdasarkan dari proses yang telah kita buat tadi, di mana target amount-nya kita ubah menjadi 1000. Setelah itu kita menginputkan yang sama dari case 2 dan 3 melalui proses setelah itu cara menginputkan untuk input atau output ini dengan cara menambahkan seperti ini. Lalu kita cari apa nih yang mau kita masukkan elemennya, seperti contohnya weta. Letter maka dia akan mencari letter dignity.
Ya, misalkan saja kita akan menuliskan water drinking. Drinking water. Terus kita pilih oke. Nah, dia akan masuk di sebelah sini, lalu kita tuliskan parameternya. Cara menuliskan parameternya juga sama dengan mengklik icon tambah. Nah, di sini akan otomatis kita ganti aja namanya, misalkan WX. Dan kita kasih nilai di dalamnya. Ini disesuaikan dengan soal yang dikasih oleh karena saya sudah menginputkan di atas, jadi lakukan langkah yang sama seperti yang telah saya lakukan. Selanjutnya, case 2 ini akan diklik create product system, sehingga akan menghasilkan case 2 yang seperti ini. Nah, ini didasarkan oleh dari proses tes 2 yang telah kita inputkan parameter dan juga inputnya. Selanjutnya kita menggunakan cara yang sama untuk case 3, yaitu proses new proses, lalu kita inputkan. Nah, input yang di sebelah sini. Lalu isikan parameternya. Parameter ini kan namanya sudah kita ubah nih. Nah, kita tuh bisa untuk menggantinya ini. Kita akan sesuaikan ini menjadi WP. Nah, WP itu. Nah, caranya seperti ini. Lalu setelah itu, kita akan pencet create product system yang akan menghasilkan hasil yang seperti ini. Nah, pada tahap ini itu nanti untuk target amount-nya kita ubah menjadi 1000. Setelah case 1, case 2, case 3 sudah dibuat, oh ya, sebelumnya di sini kita bisa melihat modelnya. Model. Setelah produknya kita buat, produk sistemnya dari ketika case sudah dibuat, maka kita membuat project, terus new project, lalu kita masukkan nama yang akan kita berikan. Kalau seperti water atau conversion, lalu finish. Setelah itu maka akan dihasilkan seperti ini. Nah, dari sini kita akan memilih impact assessment metodenya CML IIA Baseline. Lalu di sini misalkan ini saya hapus dulu. Kita tambahkan dari produk sistem yang sudah kita buat. Karena di sini saya telah melakukan beberapa kali percobaan dan yang fix adalah yang saya beri nama RVS, maka saya akan menginputkan ini. Nah, di sini selanjutnya adalah kita menginputkan parameter, di mana
parameter diinputkan dengan tombol plus. Lalu ini kita buka dulu karena kalau kita nggak buka, maka dia itu tidak akan bisa terinput. Kontrol A langsung oke. Setelah itu, jika reportnya belum ada, maka kita pencet report. Namun pada tampilan saya sudah ada, jadi kita langsung calculate. Menunggu sampai ini benar-benar selesai. Nah, di sini uh, terdapat hasil perhitungan dari software LCA. Kita lihat reportnya. Tunggu sebentar karena ini agak lemot. Nih, di sini dihasilkan report untuk perhitungan yang telah kita lakukan. Saya lihat report untuk case 1, case 2, dan juga case 3. Nah, kita scroll
Seperti di sini akan ada perhitungan yang telah dilakukan oleh software ini. Lalu dari uh, perhitungan tersebut dipresentasikan dalam bentuk diagram menjadi seperti ini. Terlihat bahwa ini merupakan case 1, ini case 2, dan ini case 3. Case 1, case 2, case 3. Selanjutnya pada relatif resultnya adalah seperti ini. Nah, disimpulkan bahwa di sini terdapat indikator seperti sumber daya abiotik di sini yang berpengaruh terhadap sumber daya tak terbarukan, di mana K1 menunjukkan bahwa dia memiliki nilai yang paling rendah di antara dua tes lainnya, yaitu 1,29458. Dan di sini tes 3 ini memiliki uh, risiko atau dampak yang paling tinggi. Untuk bahan bakar fosil, ini case 1 memiliki tingkat yang paling rendah, sedangkan case 3 memiliki tingkat yang paling tinggi. Untuk dampak terhadap lingkungan ini dilihat berdasarkan kaitannya dengan kontribusi dari masing-masing case terhadap global warming. Di mana pada case 1 ini terbukti juga memiliki emisi terendah, dan case 3 lagi-lagi memiliki emisi paling tinggi, sehingga case 3 ini banyak berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui emisi. Selain itu, terdapat juga indikator acidification yang menunjukkan hasil yang sama, di mana case 1 paling rendah, case 2 sedang, dan case 3 paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa case 3 ini memiliki dampak yang lebih negatif terhadap ekosistem dan manusia. Selanjutnya, berdasarkan dampak dari ekosistemnya itu, dilihat bahwa case 1 memiliki nilai yang paling rendah dan case 3 paling tinggi, di mana case 3 ini akan berpotensi membahayakan ekosistem laut dan air tawar. Jadi kesimpulan dari perhitungan menggunakan OpenLCA ini, case 1 ini, produksi botol air dari case 1 ini memiliki dampak paling rendah dari hampir semua indikator yang dikategorikan. Sedangkan case 3 ini menunjukkan hasil yang paling besar akan yang potensi membahayakan lingkungan itu akan semakin besar. Sedangkan case 2 ini sedang. Sehingga case 1 ini memiliki opsi lebih ramah lingkungan sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan produksi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.